Langkah normalisasi pasokan, komoditas dan pangan terus dilakukan agar berbagai negara bisa menghindari krisis pangan. Nota kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global telah disepakati. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono, Moegi Arso mengatakan dalam kelima steering Committee of Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance telah dibahas alternatif mekanisme integrasi pangan dan pupuk, serta solusi mengatasi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina. Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amin Najih Muhammad menggarisbawahi perlunya melancarkan arus perdagangan komoditas, menghilangkan pembatasan ekspor terkait komoditas pertanian, dan mengintegrasikan kembali pangan Ukraina serta pupuk dan pangan Rusia pada pasar global. Telah diperoleh kemajuan mengatasi krisis pangan dengan prioritas mengembalikan ekspor bahan pangan dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat. Penandatanganan inisiatif Laut Hitam dapat dijadikan alternatif mekanisme mengintegrasikan kembali biji-bijian dan bahan makanan lainnya dengan transportasi aman melalui Laut Hitam ke pasar global, kata Aminah. Aminah menyampaikan brief nomor 3 GLCRG akan dirilis dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menyampaikan analisa dampak dari krisis energi. Dengan adanya 3 laporan dampak krisis yang komprehensif tersebut, Deputi Sekjen PBB berharap bahwa GCRG dapat mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut dalam mengatasi krisis multidimensi global saat ini. Undersecretary General for Humanitarian Affairs PBB, Martin Griffiths, menuturkan perkembangan terbaru dari Black Sea Grain Initiative menjadikan Turki sebagai host country untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam di tengah konflik. Pada 2 Juli 2022, Ukraina dan Rusia telah menandatangani kesepakatan bersama yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Namun, sejak penandatanganan perjanjian telah terjadi 2 kali serangan di pelabuhan Odessa, Ukraina. Perwakilan UNSTAD, Vera Songwi, memaparkan tentang nota kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global. PBB kata ia akan membentuk sebuah platform untuk memonitor sanksi-sanksi yang perlu dicabut, serta berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Rusia. PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan, katanya dalam keterangan. Pemerintah Rusia menyampaikan ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan dunia apabila Barat mencabut sanksi atas invasi ke Ukraina. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan apabila sanksi atau pembatasan yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia dihapus, hal itu akan menyebabkan penurunan harga global untuk sumber daya energi dan bahan pangan. Berapa lama harga energi tetap tinggi akan tergantung pada dinamika ekonomi global dan durasi pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat, kata Siluanov dalam sebuah wawancara dengan surat kabar harian bisnis Rusia Vedomosti. Ketika ditanya tentang apakah pencabutan sanksi dan pembatasan oleh Barat dan negara-negara lain terhadap Rusia akan menyebabkan pasar mereda dan menemukan keseimbangan, dia menjawab tentu saja. Menurut dia, hal itu akan berdampak pada harga bahan makanan, sumber daya energi, dan logistik, atau semua barang dan jasa yang dikenai sanksi. Menurut Siluanov, Rusia diuntungkan dari situasi saat ini di pasar energi dunia. Situasi positif bagi Rusia karena harga energi yang tinggi, tetapi untuk seluruh dunia situasinya agak suram. Ungkap dia. Sebagaimana dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Siluanov menegaskan harga komoditas yang tinggi di dunia saat ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Mereka ingin menghukum Rusia, tetapi mereka menghukum diri mereka sendiri. Bahkan dengan diskon minyak Ural Rusia terhadap minyak Brent, kami menerima pendapatan minyak dan gas yang baik. Hukum penawaran dan permintaan yang sederhana berhasil, kata Siluanov. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan akan mencabut sanksi dari negaranya terhadap Rusia jika Moskow mau menarik pasukannya dari Ukraina. Truss menyatakan Kremlin juga harus sepakat tak melakukan agresi lebih lanjut di negara ex-Uni Soviet agar sanksi dari London bisa berkurang. Sanksi seharusnya lepas hanya dengan gencatan senjata dan penarikan penuh. Tetapi juga komitmen tak akan ada agresi lebih lanjut, kata Truss kepada Sunday Telegraph dikutip AFP Minggu 27 Maret. Ia kemudian berujar selain itu ada peluang mendapat sanksi kembali atau snapback sanction jika ada agresi di masa mendatang. Terus juga mencatat Rusia menandatangani sejumlah perjanjian namun gagal mereka patuhi, sehingga ia menyarankan perlu tindakan keras guna menghadapi Moskow. Tentu saja sanksi adalah pengungkit yang keras, itu pengungkit nyata yang menurut saya bisa digunakan, ucap dia.
Selain itu, terus juga mengupayakan negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina dengan membentuk unit negosiasi khusus dengan pihak Kemlu Inggris. Ia lalu menegaskan hal tersebut akan berguna jika memang Rusia betul-betul serius soal negosiasi damai. Sejak invasi Inggris menjatuhkan sederet sanksi ke Rusia, terbaru mereka menjatuhkan sanksi ke 1.000 individu dan pebisnis Rusia, termasuk 6 bank berperusahaan kereta api Rusia yakni Russian Railways dan perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan. Jika agresi masih terus berlanjut, terus menyatakan Inggris dan negara sekutu perlu menggandakan sanksi untuk Rusia, serta memperbanyak jumlah pengiriman senjata ke Ukraina. Pernyataan terus soal kemungkinan pencabutan sanksi muncul tak lama usai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan hukuman terhadap Rusia tak bersifat permanen dan bisa dicabut jika Moskow mengubah tindakan. Tindakan Rusia selama ini masih belum berubah. Sejak pertama melancarkan invasi pada 24 Februari lalu, mereka terus membombardir Ukraina dan menyerang area sipil. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai-sampai menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin seorang tukang jagal yang tak bisa tetap berkuasa. Viral Songwi memaparkan tentang nota kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global. PBB kata ia akan membentuk sebuah platform untuk memonitor sanksi-sanksi yang perlu dicabut, serta berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Rusia. PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan, katanya dalam keterangan.